Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal UKAI tentang infeksi ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian UKAI. Semangat! Soal nomor 1. Pasien laki-laki 42 tahun diketahui memiliki gaya hidup suka berganti-ganti pasangan. Dalam hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa pasien tersebut terinfeksi virus HIV atau AIDS. Apakah yang Anda rekomendasikan sebagai antiretroviral yang sesuai untuk kondisi di atas? Oke, jadi soal nomor 1 ini kata kuncinya adalah HIV dan ARV apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 1, kita kembali buka Pedoman Nasional Pelayanan untuk Tata Laksana HIV ya, tahun 2019, di halaman 43 sampai dengan 44, di situ ada tabel untuk rangkuman panduan terapi ARV lini pertama untuk orang dewasanya. Nah, di sini ada dua kriteria untuk panduan pilihan dan panduan alternatifnya. Nah, di sini digunakan singkatan-singkatan untuk ARV-nya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama kembali mereview singkatan-singkatan tersebut. Yang pertama ada TDF, yaitu tenofovir. Ada 3TC atau lamivudin. Kemudian ada FTC, adalah M-tricitabin. Ada EFV atau efavirenz. Dan selanjutnya ada apa ini? AZT. AZT itu adalah zidofudin. Ada NVP atau nevirapin. Oke, kalau begitu untuk jawaban soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah C ya, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Atau dengan kata lain, dokter ini meresepkan untuk pilihan terapi lini pertamanya adalah terapi pilihan. Oke, lanjut soal nomor 2. Interaksi obat antara ciprofloxacin dan antasida adalah, nah untuk interaksi, nah, teman-teman di sini saya contohkan untuk interaction checkernya saya menggunakan drugs.com. Di situ dikatakan bahwa ciprofloxacin dan aluminium hydroxide itu adalah interaksinya moderate sehingga perlu adanya adjust dosing intervalnya. Nah, perlu diingat juga bahwa antasida itu terdiri dari aluminium hydroxide dan magnesium hydroxide. Makanya di sini contohkannya adalah aluminium hydroxide-nya. Di sini dikatakan bahwa oral preparation that contain magnesium, aluminum, or calcium may significantly decrease the gastrointestinal absorption of quinolone antibiotic. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak hanya ciprofloxacin saja yang akan terpengaruh absorpsinya ketika digunakan bersamaan dengan antasida, karena di sini dikatakannya adalah quinolone. Jadi, semua golongan quinolone juga akan terpengaruh oleh interaksi ini. Nah, di sini dikatakan bahwa mekanisme yang terjadi itu adalah terjadinya pengkelatan dari struktur quinolone dengan polivalen kation. Nah, kelat ini terbentuk dari proses tersebut. Nah, polivalen kation ini apa? Kation ini adalah tanda biasanya ya. Kalau misalkan aluminium tandanya di atas adalah 3+, kemudian magnesium adalah 2+. Jadi polivalen di sini adalah plusnya itu adalah lebih dari 1. Ketika makin banyak kationnya, maka kompleks kelatnya akan semakin banyak dan akan mengganggu penyerapan di gastrointestinal. Nah, di sini untuk manajemennya bisa diberikan either 2 to 4 hours before or 4 to 6 hours after polyvalent cation containing products to minimize the potential for interaction. Jadi perlu pemberian jeda 2-4 jam sebelum atau 4-6 jam setelah pemberian dari antasida. Nah, oleh karena itu, untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah A ya,
Antasida dapat menurunkan absorpsi dari ciprofloxacin. Soal nomor 3, seorang bayi lahir dengan prematur di hari ke-30-nya, pasien tersebut sakit. Kemudian oleh dokter diresepkan obat, namun di hari ke-5 pemakaian antibiotik tersebut muncul tanda-tanda Gray syndrome. Antibiotik apakah yang diresepkan oleh dokter tersebut? Nah, terkait efek samping di sini itu Gray syndrome ini unik ya. Gray baby syndrome ini unik pada penggunaan chloramphenicol ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengingat kembali untuk chloramphenicol. Di sini saya gunakan Basic and Clinical Pharmacology LGC ke-14 untuk mereview teori ini ya. Jadi penggunaan chloramphenicol di sini dikatakan salah satunya bisa menyebabkan Gray baby syndrome. Namun sebenarnya untuk chloramphenicol ini masih bisa kok diberikan pada pasien prematur dengan dosis yang disarankan adalah 25 mg per kilogram per harinya. Nah, teman-teman bisa kembali mereview apa sih sebenarnya Gray baby syndrome. Nah, jika teman-teman searching atau kembali membuka buku untuk referensinya, maka Gray baby syndrome ini memang efek samping pada penggunaan chloramphenicol yang biasanya dicirikan dengan adanya abdominal distension atau seperti penumpukan sesuatu, entah itu cairan, entah itu udara. Nah, selain itu ada juga hemodynamic collapse-nya dan adanya perubahan warna di kulit bayi yang keabu-abuan. Chloramphenicol ini adalah antibiotik spektrum luas ya teman-teman. Namun efek sampingnya ini cukup membahayakan. Oleh karena itu obat-obatan seperti ini itu sebaiknya diberikan hanya untuk infeksi-infeksi yang mengancam jiwa saja. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah E ya, chloramphenicol. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, di bawah ini merupakan efek samping gentamicin. Nah, teman-teman kembali lagi kita harus mereview. Gentamicin itu adalah golongan antibiotik aminoglikosida ya. Nah, aminoglikosida itu memang memiliki efek yang paling kentara, yaitu adanya ototoksik dan nefrotoksik. Jadi, gentamicin pun di sini dikatakan toxicity-nya adalah nephrotoxicity, ototoxicity, dan neuromuscular blockage. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah A ya, toksisitas ginjal atau nephrotoxicity. Untuk soal nomor 5, seorang wanita hamil 3 bulan didiagnosa terkena infeksi saluran kemih atau ISK dan mendapatkan terapi antibiotik. Antibiotik yang tepat untuk pasien tersebut adalah, kata kuncinya adalah hamil 3 bulan dan mengalami ISK. Nah, di Pharmacotherapy Handbook edisi ke-9 atau biasa dikenal dengan e-book Dipiro, di sini ada tabel 50/5 itu penggunaan antibiotik untuk UTI atau ISK pada pregnancy itu adalah yang pertama bisa digunakan amoxicillin clavulanat selama 7 hari, cephalosporin selama 7 hari, dan yang ketiga adalah trimetoprim sulfamethoxazole selama 7 hari. Nah, di sini catatannya adalah hindari penggunaan trimetoprim dan sulfamethoxazole selama trimester yang ketiga. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah cephalosporin ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal UKI part 2 untuk infeksinya ya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar persiapan UKI. Sukses selalu, ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.